Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah sistem operasi minggu ketiga, materi yang akan dibahas tentang penjadwalan proses. Di mana penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Nah, penjadwalan bertugas memutuskan, pertama, proses yang harus berjalan, yang kedua, kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Selanjutnya menjelaskan tentang tipe penjadwalan. Tipe penjadwalan ini terdiri dari 3. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek, di mana penjadwalan ini bertugas menjadwalkan alokasi pemproses di antara proses-proses ready di memori utama. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah, di mana penjadwalan ini menangani proses-proses swapping atau aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Yang ketiga, penjadwalan jangka panjang, di mana penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch atau proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Berikutnya adalah strategi penjadwalan. Strategi penjadwalan terdiri dari 2. Yang pertama, penjadwalan non-preemptif. Penjadwalan ini merupakan proses yang diberi jatah waktu oleh pemproses dan pemproses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Yang kedua, penjadwalan preemptif. Penjadwalan preemptif ini merupakan penjadwalan yang prosesnya diberi jatah waktu oleh pemproses dan pemproses dapat diambil alih proses lain sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemproses tiba kembali pada proses itu. Algoritma penjadwalan dibagi 2 jenis-jenisnya, ada non-preemptif dan preemptif. Sedangkan klasifikasi lain berdasarkan adanya prioritas di proses-proses yaitu ada algoritma penjadwalan tanpa berprioritas dan algoritma penjadwalan berprioritas. Algoritma penjadwalan non-preemptif contohnya adalah FIFO, SJF, HRN, MFQ. Nah, untuk pertemuan minggu ketiga ini yang akan dibahas hanya FIFO dan SJF. Algoritma penjadwalan non-preemptif contohnya RR, SRF, PS, GS. Nah, untuk algoritma ini akan dibahas di pertemuan minggu keempat. Penjadwalan non-preemptif yang akan dijelaskan adalah FIFO dan SJF dan beserta kasusnya. Penjadwalan FIFO merupakan penjadwalan non-preemptif dan penjadwalan tidak berprioritas, dan juga dianggap sebagai penjadwalan paling sederhana, karena proses-proses diberi jatah waktu pemproses berdasarkan waktu kedatangan, dan saat proses mendapatkan jatah waktu pemproses, proses dijalankan sampai selesai. Penjadwalan FIFO dianggap adil karena proses yang datang terlebih dahulu maka akan dilayani atau diproses terlebih dahulu. Sedangkan tidak dianggap adil karena job-job yang perlu waktu lama membuat job-job pendek menunggu. Atau job-job tidak penting dapat membuat job-job penting menunggu. Contoh soalnya, jika diketahui 5 macam antrian proses yaitu A, B, C, D, E. Dengan waktu kedatangan semuanya 0 dan prosesor sedang tidak aktif. Lama proses berturut-turut antara lain 5, 2, 6, 8, 3. Penyelesaiannya adalah buat tabel, nama proses, waktu tiba, lama eksekusi, mulai eksekusi, selesai eksekusi, TA. TA itu adalah turnaround time atau waktu selesai. Nama proses, waktu tiba, lama eksekusi itu sudah ditentukan di dalam soal. Maka yang harus dicari adalah mulai eksekusi, selesai eksekusi,
dan TA. Untuk mencari mulai eksekusi, nilai A adalah 0, karena waktu tibanya dimulai 0. Mulai eksekusi untuk B adalah 5, didapatkan dari 0 ditambah 5. Mulai eksekusi C, 7, diperoleh dari lama eksekusi 5 ditambah 2. Mulai eksekusi D, didapatkan 13, diperoleh dari lama eksekusi 5 ditambah 2 ditambah 6. Mulai eksekusi E, didapatkan angka 21, diperoleh dari lama eksekusi 5 tambah 2 tambah 6 tambah 8. Selanjutnya selesai eksekusi. Selesai eksekusi rumusnya adalah mulai eksekusi ditambah lama eksekusi. Jadi untuk selesai eksekusi A, 5 tambah 0, 5. Selesai eksekusi B, 5 ditambah 2, 7. Selesai eksekusi C, 7 ditambah 6, 13. Selesai eksekusi D, 13 tambah 8, 21. Selesai eksekusi E, 21 tambah 3, 24. Untuk mencari TA, rumusnya adalah selesai eksekusi dikurang waktu tiba. Untuk TAA, 5 dikurang 0, nilainya 5. Untuk TAB, 7 dikurang 0, 7. Untuk TAC, 13 dikurang 0, 13. Untuk TAD, 21 dikurang 0, berarti 21. Untuk TAE, 24 dikurang 0, berarti 24. Nah, untuk memperoleh sigma TA, maka hasil ini ditotalkan. 5 tambah 7 tambah 13 tambah 21 tambah 24. Hasilnya adalah 70. Rata TA 70 dibagi 5. Hasilnya adalah 14. 5 diperoleh jumlah proses. Jumlah nama proses. Nama proses itu ada berapa jumlahnya? Ada 5. A, B, C, D, E. Ada 5. Ini adalah contoh dari FIFO atau PTPD dengan waktu tiba secara bersamaan atau diberi angka nilai 0 semuanya. Selanjutnya, contoh dari FIFO atau PTPD dengan waktu tiba yang berbeda. Penyelesaiannya adalah sama, buat tabel, nama proses, waktu tiba, lama eksekusi, mulai eksekusi, selesai eksekusi, dan TA. TA tadi turn around time atau dikenal dengan waktu selesai. Nama prosesnya A, B, C, D, E, waktu tibanya 012225, lama eksekusi 52683, dan ini sudah ditentukan di soal. Yang dicari adalah mulai eksekusi, selesai eksekusi, sama TA. Mulai eksekusi A nilainya 0. Kenapa? Karena waktu tibanya 0. Mulai eksekusi B 5. Diambil dari 0 tambah 5, berarti 5. Mulai eksekusinya C 7, berarti lama eksekusinya 5 tambah 2. Mulai eksekusi D 13. Dapat dari lama eksekusi 5 tambah 2 tambah 5 tambah 2, berarti tambah 6, 13. Mulai eksekusi E, 21 didapatkan dari lama eksekusi 5 tambah 2 tambah 6 tambah 8. Untuk selanjutnya selesai eksekusi. Selesai eksekusi itu diambil dari mulai eksekusi ditambah lama eksekusi. Selesai eksekusi A, 0 tambah 5, 5. Selesai eksekusi B, 5 tambah 2, 7. Selesai eksekusi C, 7 tambah 6, 13. Selesai eksekusi D, 13 tambah 8, 21. Selesai eksekusi E, 21 tambah 3, 24. Nah, untuk mencari TA, selesai eksekusi dikurang waktu tiba. TAA, 5 dikurang 0, berarti 5. TAB, 7 kurang 1, 6. TAC, 13 kurang 2, 11. TAD, 21 kurang 2, 19. TAE, 24 kurang 5, 19. Untuk mencari sigma TA, ditotalkan 5 tambah 6 tambah 11 tambah 19 tambah 19, nilainya adalah 60.
Nama proses totalnya adalah 5, berarti untuk mencari rata 60 dibagi 5, dapatlah hasilnya adalah 12. Perbedaannya, contoh untuk FIFO hanya di waktu tiba. Ada yang secara bersamaan, ada waktunya yang datang berbeda-beda atau datangnya bergiliran. Oke, selanjutnya, contoh dari SJF atau penjadwalan short job first. Penjadwalan dengan tipe prioritas tanpa preemptive. Dasar prioritasnya adalah pendeknya proses. Makin pendek prosesnya, makin tinggi prioritasnya. Artinya, kita lihat di lama eksekusi untuk mengerjakannya. Proses A, B, C, D, E datang secara bersamaan. Lama eksekusinya berbeda. Maka, untuk mengerjakan untuk SJF, kita lihat siapa yang lama eksekusinya yang lebih kecil, lebih pendek. Berarti D, karena 1, maka yang diproses terlebih dahulu adalah D. Setelah itu, kita lihat lagi E, karena 3. Selanjutnya B, C, baru terakhir A. Baru kita buat tabel berdasarkan lama eksekusi ya. Lama eksekusi yang terpendek, maka D, E, B, C, A. Kita cari mulai eksekusi. Mulai eksekusi. D, waktu tibanya 0. Berarti mulai eksekusi D adalah 0. Mulai eksekusi E, berarti 0 ditambah 1. 1. Mulai eksekusi B, 4. Didapatkan dari lama eksekusi 1 tambah 3, 4. Mulai eksekusi C, didapatkan dari lama eksekusi 1 tambah 3 tambah 5, 9. Mulai eksekusi A, didapatkan dari lama eksekusi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Jumlahnya adalah 16. Untuk selesai eksekusi, rumusnya sama. Mulai eksekusi ditambah lama eksekusi. 0 tambah 1, 1. Untuk selesai eksekusi E, 1 tambah 3, 4. Untuk selesai eksekusi B, 4 tambah 5, 9. Untuk selesai eksekusi C, 9 tambah 7, 16. Untuk selesai eksekusi A, 16 tambah 10, 26. TA rumusnya adalah selesai eksekusi ditambah waktu, selesai eksekusi dikurang waktu tiba. Berarti untuk TA D 1 kurang 0, 1. Untuk TAE 4 dikurang 0, 4. Untuk TAB 9 dikurang 0, 9. Untuk TAC 16 dikurang 0, 16. Untuk TAA 26 dikurang 0, 26. Sigma TA, jumlahkan TA-nya 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 26. Berarti jumlahnya adalah 56. Nama proses, total nama prosesnya ada 5. Untuk mencari rata-rata TA, 56 dibagi 6. Jadi hasilnya adalah 11,2. Ini contoh dari waktu tibanya secara bersamaan. Selanjutnya contoh dari SJF dengan waktu tiba atau saat tiba secara berbeda. Lihat saat tiba atau waktu tiba sama saja. Di sini saat tibanya 0, 4, 6, 9, 14. A, B, C, D, E. Tentukan dulu siapa dulu yang harus diproses. A, karena waktu tiba atau saat tibanya datang di angka 0, maka langsung diproses. Berarti A. B, 5. C, 3. Berarti yang harus diproses yang kedua adalah C. Selanjutnya tinggal B, D, sama E. B, D, E. Harusnya setelah C itu adalah E. Kenapa bukan E yang dikerjakan terlebih dahulu setelah C? Karena E ini ketika A sama C selesai diproses, si E belum datang, walaupun prosesnya pendek, lebih kecil dari si B. Maka
yang akan dikerjakan B dulu. B sudah selesai, baru E dikerjakan, karena E sudah datang ketika B sudah selesai dikerjakan. Jadi urutannya adalah A, C, B, E, dan D. Oke, untuk mengerjakannya sama saja. Kita cari mulai eksekusi. Mulai eksekusi untuk A, karena waktu tibanya adalah 0, maka ditulis 0. Mulai eksekusinya C, 0 ditambah 8 berarti 8. Mulai eksekusi B, 8 tambah 3, 11. Mulai eksekusi E, 8 tambah 3 tambah 5, 16. Mulai eksekusi D, 8 tambah 3 tambah 5 tambah 4, 20. Selesai eksekusi, berarti mulai eksekusi ditambah lama eksekusi. 0 kurang 8, 0 ditambah 8, 8. 8 tambah 3, 11. 11 tambah 5, 16. 16 tambah 4, 20. 20 tambah 8, 28. Untuk mencari TA, selesai eksekusi dikurang waktu tiba. TAA 8 dikurang 0, 8. TAC 11 kurang 6, 5. TAB 16 dikurang 4, 12. TAE 20 dikurang 14, 6. TAD 28 dikurang 9. Nilainya adalah 19. Untuk mencari sigma TA, berarti totalkan jumlahnya 8 tambah 5 tambah 12 tambah 6 tambah 19, maka hasilnya adalah 50. Karena nama proses, jumlah prosesnya ada 5, berarti untuk mencari rata 50 dibagi 5. Hasilnya adalah 10. Itulah contoh dari SJF yang saat tiba atau waktu tibanya berbeda. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas penjelasan saya untuk minggu ketiga. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.